Santai aja. Yunlong, aku andalkan kau. Tenang kak, aku tangkap. Anak, hetai, hari ini kau akan kulajari artinya jadi manusia. Beneran? Akan kulihat. Total ada 6 dadu. Bandingin yang terkecil, bukan terbesar. Poin terkecil yang menang. Barony? Akan kutemani sampai akhir. Oke, kau yang hati-hati. Oak. Yunlong Yago. Satu pilar menyulang langit. Tak mungkin menang. Kau sampah, aku tak tahu apa-apa. Cuma bisa ngawur, kenapa tak maju? Benar, tak punya kemampuan. Masih bisa sindir orang seenaknya. Memuakkan. Percaya atau tidak? Sudah, berhenti bertengkar. Satu pilar menjelang lanjut. Liang Ka kalah. Tak kau duga? Kita bandingin poin terkecil. Bukan yang terbanyak. Aku kalah? Tentu. 6 dadu cuma 1 poin. Bisa lebih kecil dari ini? Kau, keturunan Landau Begani, sungguh cepat. 1 poin hebat. Akan kuperlihatkan arti legenda. Ini. Bergantai. Tetap awas. Sudah lihat jam 12 tepat. Kamu kalah. Ini tidak mungkin. Kamu kalah. Segera lakukan prosedur serah terima kasino. Bagaimana bisa begini? Kasino ini adalah nyawa keluarga Lin kami. Kalau hilang, keluarga kami akan bangkrut. Ya, kalau ayah tahu, pasti sangat marah. Kakak, harus bagaimana? Kalian mau apa? Mau apa lagi? Nona Lin, berespamlah. Jangan-jangan mau ingkar janji? Kakak sulung. Mau berjudi lagi? Aku bisa kasih kesempatan lagi. Maksudmu apa? Asalkan Nona Lin mau menemaniku sebulan. Sebagai taruhan. Aku beri kesempatan. Bagaimana? Tukar 1 bulan untuk kesempatan keluarga Lin. Kau. Liang ini terlalu licik, dia memaksaku bertindak. Tapi aku tak mau bantu keluarga Lin. Tidak mau? Jangan dipaksa.
Baik, aku setuju. Kakak. Ya, aku tahu batasnya. Katakan, lalu apa? Aku lakukan apapun, dasar. Keahlian Li yang terlalu hebat, makin rumit. Puyuan Meneng semakin kesel. Ayo bandingkan dengan kartu remi. Kita ambil satu kartu masing-masing. As Siko Terdegai. Setuju? Tak peduli mau apa. Silakan potong kartunya. Gerakan licik tak terdeteksi. Tekniknya sangat cepat. Pantas disebut tangan kilat. Nona Lin, aku benar-benar mengagumimu. Berani sekali kau bertaruh poker denganku. Aku tak sabar. Ingin melihatmu beradegan manja di ranjang. Kau tidak tahu malu. Kakak sulung, biar aku yang lakukan. Tidak. Kau kan perempuan. Aku mengalah. Kamu ambil dulu. Baiklah. Nona, jangan ambil kartu ini. Harus ambil yang ini. Apa anak ini jagoan? Hai, brengsek. Kamu tidak paham kartu. Apa yang kau bicarakan? Kawanjan kakak selangkala? Sudah kulihat niatmu buruk. Kau bersekongkol dengan mereka? Diam. Kau tidak? Lama-lama kau bunuh kakak dan hancurkan keluarga Lin. Kakak, pakai ala padaku. Xiao Ye tak paham 1000 teknik. Mana mungkin aku dengar dia? Xiao Ye, jangan ikut campur. Kakak sulung yang berkuasa. Kalau kau tak mau ini, maka aku ambil. Kau malah percaya Lin Ye dan pilih kartunya. Lin Ye cuma orang kampungan. Dia tak pernah pegang kartu. Masih percaya si kampungan ini? Kau akan kalah telak. Sanggup? Ini. As sikap. Lin Jing, kakalah. Bagaimana mungkin? Aku ingat jelas. Harusnya aku dapat sekop. Kenapa bisa begini? Ini mustahil. Tidak mungkin ini asekop. Kau. Bagaimana kau tahu ini sikap? Kau. Kau bantu dia curang? Kau gila. Sudah kubilang, pilih ini. Karena kalian tak dengarkan aku. Lin Jing, kakalah. Seperti janji, kasino ini milikku. Dan kau akan temani aku sebulan. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana ini terjadi? Bawa Nona Lin ke tempatku. Malam ini akan kuhabiskan dengan baik. Baik. Jangan main-main. Jangan berani-berani bawa kakak perempuanku. Kau. Siapapun tak boleh sentuh kakak perempuanku. Liang, kami bisa berikan pos judi itu padamu. Tapi jangan sentuh adik perempuan. Maksudmu apa? Tidak mau mengaku kalah? Lin Jing, itu maksudmu? Aku. Jika itu maksudnya, maka aku akan minta Tuan Song dari Kingzhou jadi penengah. Berani langgar aturan randal, kurasa Kingzhou tak mau main di Lando lagi. Aduh, ini masalah besar.
Ini menyangkut reputasi King Zhou Lando. Tua song pasti tak akan setuju. Aduh, hancur kita, hancur. Jangan bicara lagi. Aku akan ikut denganmu. Nah, baru baik. Tenang, aku akan perlakukanmu dengan baik. Tunggu sebentar. Xiao Ye tak bisa berbuat apa-apa. Ini aturan jalan selatan. Dasar kampungan tak berguna. Masih berani langgar aturan King Zhou Selatan? Pergi sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Kakak, kita belum kalah. Taruhan tadi tak sah? Pergi ke neraka. Kau ini siapa sih? Jika kau bilang tak sah, ya tak sah. Jika ku bilang tak sah, ya tak sah. Karena setelan kartu ini. Kartu es Sekop hilang. Menurut aturan Lando, kartu tak lengkap, taruhan tak sah. Astaga, benar ada yang hilang. Wah, Hebat, rupanya Li yang curang mencuri kartu. Jadi ingatanku salah. Xiao Ye bisa pilih sekop. Dia tahu ada yang hilang lagi. Apa dia jagoan tersembunyi? Sekarang, giliranku bertaruh dengan... Sekarang giliranku bertaruh denganmu. Kau berani taruhan denganku? Kau juga pantas. Benar, Lin Ye. Kau brengsek kampungan. Masalah apa lagi yang kau buat? Yunlong saja tak sanggup. Kau masih nekat. Memang benar. Lin Ye, cepat minggir. Kalian masih merasa kita belum cukup menderita? Dua idiot ini masih tak sadar Xiao Ye ahli sejat. Diam. Kakak, dia akan membunuh kita. Ku bilang diam. Minggir. Kakak, kenapa kau memanjakan Lin Ye kampungan ini? Kau akan menyesal. Kak Lin Ye. Kami mengandalkanmu kali ini. Lin Ye. Akan kubiar saja. Mari lihat kau mempermalukan diri. Zhao. Semua tergantung pada... Kutanyakan, kau berani bertaruh? Dasar sampah kecil. Kau sudah gila. Dia berani tanya kakak kami mau bertaruh? Dulu kakak kami main kartu. Kemasih main yumpo di kampung. Pergi sana, kalian sampah. Kalian berhak bicara? Anjing kau, berani beraninya menghina kami. Hukum saja ku hajar, dua sampah. Tak terima? Ayo kita duel. Jika menang, Aku akan sembah kau sebagai tuan. Jika kalah, sujudlah padaku. Boka, kau gila? Baik. Ingin bertaruh bagaimana? Anak kecil. Kau gila? Baik. Mau taruhan pakai apa? Kau boleh bertaruh apa saja, tapi taruhannya harus diubah. Aku tak bisa pertaruhkan kakak sulung. Baiklah. Aku akan pakai stand judi ini. Dan semua kepinganku sebagai taruhan. Taruhanmu apa? Nuavaku. Hidupmu buat apa? Begini. Adik, aku tak akan biarkan kau bertaruh nyawa. Tenang saja, Kak, aku punya caraku sendiri. Saudara benar. Buah pertaruh nyawamu? Baiklah. Pakai stand judi lain keluarga Lin sebagai taruhan. Bagaimana? Tidak mungkin. Aku juga tak setuju. Berarti tak ada taruhan. Kau. Baik, pakai stand judi lain keluarga Lin kita. Kakak sulung. Diam. Ayah tidak di sini. Aku tetap bisa pegang kendali keluarga. Karena kakak percaya pada Lin Ye, maka aku dukung keputusan kakak. Baik, ini yang kuinginkan. Tunggu sampai Lin Ye kehilangan stand judi terakhir. Tak akan ada tempat baginya di keluarga. Xiao Ye, sekarang bergantung padamu. Baik, WKWKWK, bagus. Karena kau beri hadiah ini. Mana mungkin aku menolak? Bro, ayo main judi. Kurasa kurang seru. Coba tambah hadiahnya dikit. Ya, lalu tambah hadiah. Nat, berani tak? tak apa. Oke, kalau aku menang, potong jari tengahmu. Lalu sembah 3 kali. Nggak mungkin. Boleh, kalau kau kalah. Lutut di pintu warung judi sehari semalam. Beritahu pelanggan yang datang. Ini akibat ganggu rumah judi keluarga Lin. Setuju. Gasken. Zhao. Apa nggak masalah?
Tenang, Kak. Apa maunya si anak ini? Aku harus main beberapa ronde. Lihat nyali aslinya. Sekarang taruhannya berubah. Best of 3. Game pertama, bandingkan nilai kartu. Oke, pakai kartu baru. Aku duluan. Linya. Haha, kau kalah. Kupikir kau ahli 1000 jurus. Itu levelnya. Kak, sudah kubilang jangan percaya dia. Bagus sekali. Kasino terakhir juga kalah. Ini semua salahmu. Kita semua sudah terluka karenamu. Kak Linye tidak sengaja melakukannya. Urja, Sanja, jangan salahkan dia. Aku yakin dia pasti sedih. Zaiao ini. Wahaha, hati 8, tadi kulihat anjing ini galak. Kukira dia punya kemampuan. Cuma begini saja. Aku bisa jelaskan dulu. Kami tidak bersekongkol. Apa kau punya dendam pada keluarga Lin? Siapa bilang aku pasti kalah? Apa kau bodoh? Orang lain dapat sekop, kau dapat hati 8. Kalau tidak kalah, siapa lagi? Kau pikir ini lingkungan kumuhmu? Ini tempat yang bisa kau semena-mena? Diam. Yang kalah kau, karena kau curang. Bilang aku curang? Kau segini levelnya. Kekirangan perlu bukti. Mana buktinya? Bukti. Buktinya kartu kami biru di belakang. Coba lihat. Omong kosong. Baik, akan kubuat kau kalah dengan pasrah. Bagaimana mungkin? Xiao Ya. Kau kalah. Bagaimana bisa? Aku tak melihat Liang curang. Lagi pula dia dapat sekop. Masih mau curang apa lagi? APA Lin Ye yang melakukannya. Menurut aturan Lando, yang ketahuan curang akan kalah. Kau ternyata, kau yang kira. Luku, kalau mau curang, untuk diri sendiri saja. Mana mungkin aku membantumu curang? Kau, bagaimana? Kau melakukannya? Aku tak paham maksudmu. Baik, aku kalah. Main lagi. Baik. Di ronde kedua, kita akan main dadu. Yang poin lebih sedikit yang menang. Xiao Yi Jangon. Dia jago main dadu. Beranikah kau, anak muda? Tenang saja, Kak, jangan banyak bicara. Perhatikan baik-baik. Trik ini mengubah. Orang yang bisa melakukannya di seluruh Blue Road bisa dihitung jari. NK, kau kalah. Dasar idiot. Tahu dia bisa dapat 0 poin. Kau, lebih ahli dari main dadu? Maksudmu apa? Kau datang. Aku paham. Kau bercanda? Jika tak datang, tutup mulut busukmu. Sis, lihat dia, diamlah. Kak Linye, semangat. Kau pasti bisa. Apa dia bisa melakukan aparition? Pergi sana. Nak, mengaku kalah sekarang. Jangan buang waktu kami. Benar. Kau 0, aku juga. Bagaimana aku kalah? Naga di langit. Masih ada orang di dunia yang bisa kocok dadu dan munculkan naga. Ini, bagaimana mungkin?
yang di rumah pecahkan rekor. Benar-benar dikocok keluar oleh Xiaoye. Dia ini, ada apa dengannya? Bukankah dia dari kamu? Ini seri. Kita adakan ronde ketiga. Seri, kita masih ada game 3, ayo ulangi. Lin Ye ini kayaknya punya kemampuan. Ini game ketiga pasti kalah. Legipulasari. Aku masih merasa ada yang aneh. Xiaoye, jangan sembarangan. Dia serius sekarang. Apapun permainannya, aku temani dia. Katakan, cara bertaruh di game ketiga. Game ketiga, kita berebut dadu. Total 6 dadu. Dilempar ke udara, oleh bandar. Cuma boleh ambil pakai satu tangan. Lalu telapak tangan dibuka. Yang poinnya terbanyak menang. Zhao Zhenggan, dia ahli gerakan kilat. Tak bisa kau curangi dia. Kakak Linya, sudah, lupakan saja. Kenapa ganti taruhan lain? Kenapa selalu lebih baik darinya? Bertaruh pakai dadu saja. Kalau tak berani, mengaku kalah. Bagus, bagaimana? Kau bilang bisa bertaruh apa saja. Mau ingkar janji? Xiaoye, jangan terpancing. Baik, ambil dadunya. Anak baik, saksikan kekuatan tangan kilatku. Kak, Aduh, sudah kubilang jangan saingan ambil dadu. Sekarang jadi parah. Kita kalah lagi. Diam. Xiaoye, tidak apa-apa. Kamu sudah cukup berusaha. Masih ada kesempatan. Ya, Kakak Linya, kamu sudah bekerja keras. Siapa bilang aku kalah? Kamu masih bilang tidak kalah. Kita semua lihat. Dia ambil hampir semua dadu. Kak Linya, gagal sekali bukan masalah besar. Aku cuma punya satu angka. Jilaranmu. Kak, kita menang. Aku lihat semuanya. Total 6 dadu. Kamu dapat 5. Ya Kak, buka itu. Cepat buka. Masa takut? Diam kau. Sudah kalah masih berani menggonggong. Ya bos, ini dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Haha, tak dapat 1 poin. Kita menang. Ini bagaimana bisa terjadi? Zhao. Si tangan kilat. Kalian kalah. Panggil orang. Bawa helikopter. Siap. Aturan Landau. Harus terima akibat taruhannya. Kalian. Kamu ini siapa sih? Tak perlu tahu siapa aku. Yang harus kalian lakukan sekarang. Harus terima konsekuensi taruhan. Anak buah kami kalah hari ini. Kami akan kembalikan semua chip di lapak taruhan. Dan ganti rugi 10 juta lagi. Lupakan, bagaimana? Kalian berpikir terlalu muluk. Itu Baik, kami janji. Yunlong kakak. Di belakang mereka ada Kilyargalu. Kita tak pantas. Musuh terlalu jar. Zhao. Bagaimana menurutmu? Ini tak terlihat mudah. Aku akan lihat dulu. Kakak, bagaimana mengatasinya? Aku bisa. Ganti rugi lebih dari 10 juta. Kalian bertiga harus minta maaf. Oak, kakak. Maaf, kami salah. Uang akan dikirim dalam 3 hari. Pergi sana, anak. Masalah ini seperti gunung dan air yang abadi. Satu kata lagi, ku potong jarimu. Mulai. Xiaoye sungguh berterima kasih hari ini. Tak kusangka kau punya 1000 teknik sekuat itu. Kakak tertutup. Yang penting kau baik-baik saja. Kenapa kalian tak minta maaf ke Xiaoye? Maaf. Zhao. Kakak kedua dan ketigamu masih belum terbiasa dengan, tapi mereka tidak bermaksud buruk. Nanti kau akan paham seiring waktu. Oke.
Yunlong sedang apa kau? Ah. Kakak, kenapa kau di sini? Ini celana dalam Yao Yao. Kau mau? Tidak, Kak. Aku melihat kakak Linya mencuri pakaian dalam adik kedua. Jadi aku masuk mencari bukti. Ini bukti yang kutemukan. Mesio Allah. Kak, tidak percaya padaku? Mana mungkin aku melakukan hal hina begini? Berarti yang bermoral buruk adalah Xiao Ye. Aku juga tak percaya ini Kak Linye. Tapi buktinya ada di depan mata. Kakak kau. Kau pikir dirimu paling pintar sedunia. Orang lain semuanya bodoh, ya? Aku tak paham maksudmu. Akan kiberdahu. Sejak awal sudah kucurigai. Saat Xiao Ye datang pertama kali, kau menaburkan bedak melati di bajunya. Untuk menjebaknya, benar kan? Nona, aku tak paham perkataanmu. Masih tak mengerti? Bagaimana dengan ini? Itu tak mungkin. Bagaimana kau dapat foto ini? Sudah kuduga sejak kau membela Liang. Lalu kau kembali menemui Liang, kan? Kakak tertua. Jangan panggil aku kakak. Li Yunlong, keluargaku memperlakukanmu baik. Kau malah bersekongkol meruntuhkan keluarga. Kau lebih hina dari binatang. Jadi perkema aku Jadi, apapun yang kukatakan sekarang tidak penting, ya? Kau akhirnya berhenti berpura-pura. Kini kau sudah tahu, maka aku tak perlu lagi berpura-pura. Jujur saja, aku mencari Liang. Tujuannya memanfaatkan ketidakan ayah, membuat keluargamu bangkrut. Apa untungnya bagimu jika keluarga kami bangkrut? Agar aku bisa membawamu, lalu mengumpulkanmu, kakak kedua dan ketiga di sana. Beijing Gan. Kakak, kau sama lemahnya dengan kakak kedua dan ketiga. Tak bisakah kau menurut? Mengapa kau harus begitu pintar? Membuat kami semua malu sekarang. Apa maumu? Apa yang kuinginkan? Kini aku sudah terbongkar. Kakak pertama itu, kau tak akan selamat. Jika demikian, sebelum kau mati, aku harus menikmatimu. Kau binatang. Kakak pertama, hahaha. Hahaha. Beijing Gan, lepaskan aku. Beijing Gan. Kakak pertama, jangan salahkan aku. Kau yang memaksaku melakukan ini. Kakak pertama, kamu yang memaksaku begini. Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak, kakak. Kakak sulung. Kakak, kau baik-baik saja? Kakak, kakak, kakak. Jangan nakuti aku. Zaiao Si Bayada Blin Yunlong. Dia bersekongkol dengan tangan petir. Mau merebut harta kita. Mau menguasai. Adik keduamu. Adik ketiga. Sudah, diam saja. Ayo kita ke rumah sakit, ayo ke rumah sakit. Dengarkan aku. Aku tak sanggup, maafkan aku. Membebanimu begitu baru pulang.
Kakak minta kau jaga keluarga ini. Lindungi adik keduamu, adik ketiga. Kakak, kakak, kakak. Kakak sulung. Lin Ye, apa yang kau lakukan? Kurang ajar, lepaskan kakakku. Kakak, Beijing Gan, lepaskan adikku. Kak, kau tidak apa-apa? Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Kak, bagaimana mungkin? Pagi tadi masih baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pelakunya. Dia membunuh adikku. Aku baru masuk. Kulihat langsung dia mencekik kakak sulungku. Lin Yi, kau brengsek. Mengapa kau bunuh kakak sulung? Bayangkan, kau tega membunuh kakak sulung. Kubunuh kau setan. Kembalikan kakak sulungku. Sudah bunuh adikku, masih berani pukul kami? Pembunuh. Aku mau laporkan ke polisi. Aku akan telepon polisi. Brengsek. Apa kakak sulung kurang baik padamu? Awalnya kau bersekongkol dengan Lightning Hand. Sekarang rencana kotormu terbongkar. Kau bunuh kakak sulung. Aku takkan membiarkanmu. Anjing. Kau pikir aku, Lin Ye, patung bodhisattva? Kira aku, Lin Yi, patung tanah liat? Kau bisa fitnah dan gertak. Kau bunuh kakakku. Hari ini, Dewa Langit datang pun tak bisa selamatkanmu. Tolong. Kau bunuh kakak sulung. Masih ingin bunuh Imam? Kau. Kemari. Nona kedua. Ayo, tangkap dia untuk... Siap. Suka fitnah. Ya, suka main kode-kodean. Ya? Ayo, lanjutkan. Kira aku mau debat denganmu? Dengar baik-baik, Lin Ye tak perlu jelaskan pada siapapun. Pergi ke neraka. Kakak, cukup untuk apa? Jangan main-main. Lin Yi, kau gila? Aku ingin kau berhenti sekarang. Pergi. Kau tak dengar? Bukannya dia bilang aku yang bunuh kakak sulung? Kalau sudah kubunuh, maka hari ini kalian semua kubunuh. Lari, cepat lari. Yunlong. Dasar bajingan, kau kira bisa kabur? Dasar kau. Takkan bisa lari. Lin Ye, ku bilang berhenti. Kau dengar itu? Lin Ye, kenapa keluarga kami sampai kau lukai? Kau mau balas dendam begini caranya? Kau ini setan. Jangan main-main. Apa yang kulakukan? Bukannya kau hebat? Bukannya kau suka main licik diam-diam seperti perempuan? Aku tak mau bicara denganmu, karena kau sendiri cari mati. Hari ini kuakhiri nyawamu. Sudah? Ayah, tolong aku. Lin Ye membunuh kakaknya. Hari ini dia mau membunuhku, ayah. Lin Ye sudah gila. Apa katamu? Katamu Xiao Jing adalah dia, ayah? Kakak sudah tiada. Lin Ye yang membunuhnya. Xiao Jing. Xiao Jing, kenapa denganmu? Ayah cuma pergi beberapa hari. Bagaimana bisa? Xiao ya. Ayah, dia dalangnya.
Ayah harus balaskan kakak. Aku tak bunuh kakak. Dia pelakunya. Percaya saja. Mau percaya atau tidak, aku malas membela diri padamu, Lin Ye. Lin Ye, kau kejam. Lin Ye, sudah begini parahnya. Kau masih tuduh Yunlong, kau lebih rendah dari binatang. Diam. Kau terus bilang Xiao Ye yang membunuh Xiao Jing. Apa kau lihat sendiri? Tapi Yunlong bilang dia lihat langsung. Tapi Xiao Ye juga bilang Yunlong yang bunuh Xiao Jing. Kenapa tak percaya Xiao Ye? Hanya percaya Yunlong. Ayah, dia tak percaya Lin Yunlong. Tapi ya, kau tak percaya aku. Satu anak kandungku. Satu anak angkatku. Bagaimanapun kita semua keluarga. Aku tak bisa percaya omonganmu. Apa kebenaran sebenarnya? Bicara pakai fakta. Aku tak mau menjelaskan lagi. Bunuh saja Li Yunlong si bajingan ini. Bela dendam kakak perempuan. Kini ayah mau bersikap adil. Kalau begitu, ayah memang benar. Biarkan fakta yang bicara. Kenyataannya kau yang bunuh kakak perempuan. Kau bersecond call dengan lightning duluan. Lalu kakak perempuan tahu, makanya kau membunuhnya. Mirip penjahat yang lapor duluan. Kak Lin Ye, aku tidak Kakak Lin Yu, aku tidak terlambat kan? Ini Song Yue. Dia cucu perempuan orang terkaya King Zhou, kakek Song. Dia ternyata mengenal Lin Ye. Nona Song, kau datang ke sini. Aku kesini karena diminta kakak Lin Ye, menyelidiki hubungan Lin Yunlong dan tangan petir. Tak Kizengke, benar-benar terbongkar. Bagaimana mungkin kau? Yunlong, kami sangat percaya pada Berani-beraninya kau bersekongkol denken orang luar? kau benar-benar biadab. Bahkan bukan hewan. Apalagi kau membunuh kakak sulung kita. Benar bukan? Dasar binatang. Bagus. Lin Yi, kukira selama ini, kau kuma sampai masyarakat. Ternyata, aku meremehkanmu. Tak bisa terus berpura-pura lagi. Mengapa tidak bisa dipasang lagi? Kenapa kau membunuh kakak sulung? Karena dia pantas mati. Siapa suruh dia minai ledikku diam-diam? Siapa biarkan dia tahu kebenaran? Kalau dia bodoh seperti adik kedua dan ketiga, mana mungkin kubana dia? Li Yunlong, kau benar bunuh kakak sulung. Bayangkan. Lebih hina dari binatang. Dasar binatang kecil. Keluarga Lin memberimu makan minum. Memperlakukanmu baik. Membesarkanmu seperti anak sendiri. Kau kenapa ini? Anggap aku seperti anak sendiri. Lalu mengapa bawa dia pulang? Haruskah kutinggalkan anak kandungku untukmu? Logika ngawur. Ayah, jangan berdebat dengan binatang ini. Cepat panggil satpam bawa ke kantor polisi. Ayo, tangkap dia. Sayap. Berhenti. Sampah-sampah ini mau tangkap aku? Dari mana kau bisa silat? Tidak kau kirakan, kakakku Fang Jun telah menemukanku. Dia ajarkan 1000 jurus, dan bela diri. Alasanku tinggal di rumahmu bertahun-tahun. Untuk kakak selang. Adik kedua, adik ketiga. Kau sadar apa yang kau katakan? Barang kotor ini hanya mengincarmu. Dia lama berniat jahat. Benar. Sejak umur 8 tahun ku bersumpah, harus ku miliki 3 wanita keluarga Lin. Ini semua salahmu menggagalkan rencanaku. Jari mati. Setan. Kau setan. Wanita, tangkap dia. Sayap. Tangkap mereka. Ya. Cuma orang rendahan ini mau menjatuhkanku? Hari ini aku pergi. Tak ada yang bisa menahanku. Termasuk kamu juga kan, Lin Ye? Aku cuma tidak ingin ketahuan. Kau anggap dirimu siapa di mataku? Pergi kau ke neraka. Censored anjing. Kau yang memaksaku. Cuma segini kemampuanmu, masih kurang.
Aku tak menyangka Xiaoye begitu hebat. Sepertinya kita salah paham pada Xiaoye. Kau kejam. Mau kabur? Mau lari? Kakak, berhenti. Yang Berani Gangu Keluarga Fan, Bersiap Mati. Kakak, Kakak Linye, kamu tidak apa? Pasikan Fang dari Bejo, kenapa dia di sini? Fang Jun, hebat bukan? Dia terkenal kejam di Jalan Biru, dan punya Qianshu yang sangat kuat. kakak, akhirnya kau datang. Aku hampir tewas oleh si anjing ini. Bocah, kau gila? Berani-berani sentuh adikku. Bec, berlutut la sécaran. Si anjing, bukannya jago bela diri? Teruskan kegilaanmu. Lihat siapa lebih cepat. Gerakanmu atau peluru Kenapa tidak dengar saat kusuruh berlutut? Baik, aku hitung sampai 3. Jika tidak berlutut, aku akan bunuh semua orang di sini. Fang Jun kedua, kau yakin berani bananona ban? Kau Song Yu dari keluarga Song. Baik, kau tak perlu kubunuh, pergi. Lin Yurenku, jika kau sentuh dia, itu berarti melawan keluarga Song. Xiao Yu, kau. Jangan jadikan keluarga Song angkaman. Dengar baik-baik. Dia berani menghina adikku. Hari ini harus kubunuh. Jika ingin tetap hidup. Menggirlah donggang patu. Jika tidak paham, aku tak segan membunuhmu bersama mereka. Bocah, kusuruh berlutut. Kusuruh sujud. Tak kau dengar? Jangan keterlaluan. Diamko. Linye aku, kau datang untukku? Kakek-kakek, aku datang untukmu. Kau pikir siapa dirimu? Li Yunlong, kau keterlaluan. Ayahku membesarkanmu bertahun-tahun. Masih manusia kau? Sudah cukup. Kukatakan sekali lagi. Sujud. Aku takkan sujud. Dasar bajingan. Pergi ke neraka. Bawa beberapa senjata rusak ingin mengancamku? Apa kalian bengong saja? Hai adik, hati-hati. Kak, maafkan aku. Sebelumnya sikapku selalu buruk pada... Kakak, sedang apa kau? Ayo cepat. Boka. Aduh. Linye, lebih baik kau menyerah saja. Aku yang membunuh ayahmu. Lepaskan aku. Boka. Aku akui kau jago bertarung. Tapi kau sudah kalah. Jangan coba-coba melukai orang. Kau taksi sepat peluraku. Terkodak. Perempuan menyebalkan. Dia, kakak, tangkap dia. Jika dia berani melawan, aku bunuh pacarnya. Baik, lepaskan. Beraninya kau melawan. Linye, kau ingat, kaulah yang membunuh pacarmu. Bunuh mereka. Habisi semua. Jika aku mengedip, mohon ampun. Meski kau menang, Lin Yunlong. Jika aku berkedip, aku minta ampun. Meski kau menang, Lin Yunlong. Dasar bocah main curang, Linye. Jangan kira kau bisa saingan kejam denganku. Kau pikir aku tak berani bunuh si jalang sialan ini? Aku yakin kau benar-benar berani bunuh dia. Kiraku aku akan berlutut dan diam? Lalu nantikan kau bunuh kami semua? Ya, lebih baik kita mati bersamaan darinya. Daripada nanti kakak Linye balas dendam untuk kita. Kau anggap aku bodoh. Kau masih meremehkanku. Dengarkan baik-baik. Jika kau berani bunuh orang yang kusayang, Jangan harap kau hidup hari ini. kami takkan berhenti sampai mati. Siapa yang kongkam, kami berjumlah banyak. Kau pikir kami takut dengan ancamanmu? Ah, aku sendiri bisa habisi kalian semua. Yang kukatakan tadi hanya... Kalau kau memang bisa kalahkan kakakku, kenapa culik Song Yu untuk ancam dia? Ini sia-sia belaka. Linye, sujudlah di hadapanku, atau wanita pacarmu kubunuh. Tembak. Jangan tembak, dasar anak bajingan. Song Yue, jika kau mati hari ini, Aku, Linye,
bersumpah takkan menikah. Kau akan tetap di hatiku selamanya. Baik, kakak Linya. Akan kuterima commission di sini. Dengan ikhlas. Tembak saja. Aku masih tak percaya. Kami sudah sandera banyak orang. Masa tak bisa atasi anak muda sepertimu? Yunlong, kuhitung sampai 3. Jika dia attack sujud, tembak dan bunuh Song Yu. 1, 2, 3. Jangan tembak. Lagi pula, aku tak mau hidup hari ini. Berhenti hidup. Kamu mengancam siapa? Baik, tembak, bunuh. Hentikan. Kekek. Siapa berani sentuh kukuku? Aku hancurkan seluruh keluarganya. Kekek. Lepaskan Xiao Yu. Pergi ke neraka. Aku takkan melepas. Kekek. Saudara, ada masalah APA? Tuan, masalahnya seperti yang Anda lihat. Maaf, aku libatkan Xia Yue tanpa alasan. Kakek, jangan salahkan kakak Linye. Pasukan by Zufang. Sepertinya kita tak punya permusuhan, bukan? Chuan Song, jangan salah paham. Kami bukan datang untukmu. Asal Anda janji tak ikut campur urusan kami, Anda bisa bawa cucu Anda sekarang. Kita semua orang Jianghu. Masalah dunia persilatan selesaikan di dunia persilatan. Bukan masalah jika kalian tetap bersikeras. Bagaimana jika aku jadi penengah? Lalu bagaimana Tuan Song ingin menengahi masalah? Sederhana, kau lepaskan. Kami melepasmu. Mulai hari ini. Bagaimana kau menyelesaikan dendam? Aku tak akan ikut campur lagi. Tidak mungkin. Apa yang kau mau? Dulu kau ingin bertarung sampai akhir. Sekarang posisimu lemah. Aku yakin tekadmu masih ada. Tapi sekarang berbeda. Meski kau ingin bertarung habis-habisan. Kakek Song tak akan setuju. APA yang kau inginkan? Begini saja, bawa Song Yu, Lin Yao, Lin Xiao. Setelah kita semua aman, biarkan mereka pulang sendiri. Itu mustahil. Tidak ada jalan. Kalau begitu mari kita habisi saja. Baik, biarkan kedua pihak hancur berantakan. Tidak boleh. Sudah kukatakan, Chuan Song ada di sini. Bukan kau yang berkuasa di sini. Feng Yun, kau ingin ambil Sandera? Sama sekali tidak. Dengan cara ini, aku akan jamin, Lin Ye tak akan kejar kalian hari ini. Tuan, ini masalah hidup mati. Aku tak percaya jaminan siapapun. Aku tak yakin kau bisa melakukannya. Jika bikin aku khawatir, bisa saja aku rela korbankan cucu. Jadi sepertinya kita tak bisa berunding. Hari ini, jangan harap bawa siapapun. Baik, kalau tidak bisa berdiskusi, berhenti bicara saja. Setuju. Karena kedua pihak tak setuju, aku punya usul lain. Bagaimana? Usul apa? Katakanlah. Selesaikan sesuai aturan randal. Kalian bertarung. Jika menang, bawa Xiao Yu, Lin Ya, Lin Xiao. Jika kalah, pulang dengan tangan hampa. Aku tetap jamin Lin Ye tak akan Oh, begitu. Ya, aku setuju. Kakam, senjata 1000 teknik milik Lin Ye ini sangat kuat. Jangan diremehkan. Oke, taruhan. Tapi caranya taruhan terserah kami. Oke, anak kecil. Kalau begitu, mari kita tentukan aturan. Belong. Bertaruh 3 babak, menang 3 babak. Kami akan kirim 3 orang ke arena. Kalian juga kirim 3 orang. Bagaimana? Licik sekali. Dia tahu aku tak bisa mengumpulkan 3 master. Jangan merepotkan. Hanya aku yang ada di sini. Xiao Ye kamu. Ayah, jangan khawatir. Xiao Ye hebat. Tapi, Kak Linye, ayo, kamu pasti bisa. Nah, ini... Baiklah, nak. Kamu yang mengatakannya. Jangan kalah lalu menyalahkan kami curang. Babak pertama, dengar dadu. Kami tebak jumlah titik di dadu kalian. Kalian juga tebak jumlah titik di dadu kami. Yang salah tebak kalah. Lakukan bersamaan. Ronde pertama, dengarkan dadu. Tebak jumlah poin di dadu kalian. Begitu juga kami. Tebak poin dadu kami. Siapa salah tebak kalah. Lakukan bersamaan. Paham? Jelas, jelas, jelas. Oke, sudah jelas. Mari mulai. Kau sama sekali tidak.
Hina sekali, benar-benar hina. Mereka bertiga ganggu adik sendiri, sungguh tak tahu malu. Ayo, tebak jumlah poin dadu mereka. Permainan ini seri. Kita masih punya kesempatan. Ayo, tebak berapa poinku? Kal. 6-4. Luar biasa kau. 5 dari 6. Kakak Lin Ye sungguh hebat. Kalau kau, 4-6. UPS, totalnya 16 dadu. Adik bilang kurang 1. Bagaimana mungkin? Masa kakakku salah? Benarkah? Kukira kau benar-benar jago. Tunggu, tanganmu tidak jujur. Aku bukakan untukmu. Kamu. Ada APA? Tapi kemana dadu yang satunya? Sepertinya permainan ini seri. Masa sih? Masih ada dadu lain. Kakak Jun. Aku juga tidak tahu. Baik, anggap ronde pertama seri. Seri? Siapa yang bilang? Seolah kau tahu kalau aku tak punya poin. Maksudmu apa? Permesai. Aku masih punya dadu di sini. Jadi setidaknya aku punya sedikit. Salah bilang daduku tak bernilai. Ini Mr. Hill. Kapan dia mencuri dadu ini? Kak Lin Ye benar-benar hebat. Pemuda harus dihormati. Pemuda patut dihargai. Lin Ye memenangkan ini. Brengsek. Jelaskan. Tidak ada komentar. Game kedua, judi bunga emas. Aku akan lempar kartu ke udara. Semua ambil kartu, maksimal 3 kartu per orang. Nanti kita bandingkan langsung nilai kartunya. APA, ini kan merugikan, walaupun adik dapat 3 kartu as. Cukup satu orang ambil kartu bunga campuran 235. Dia tetap kalah. Taruhan ini, sehebat apapun adiknya, pasti kalah. Fang Jun memang licik. Babak ini, anak ini dalam posisi bahaya. Ini sudah kita sepakati dari awal. Cara bertaruh kuputuskan. Mulai. Baik, cepat selesaikan. Dia benar-benar ingin 3 kartu as. Aku harus dapat kartu bunga campuran 235. 3 kartu as. Ya, bahkan dengan 3 as sekalipun. Itu bukan kombinasi tertinggi. Benarkah? Aku dapat Leopard. San Raja. Jika tak punya 3 as, maka kau kalah. Jika punya 3 as, tapi Li yang punya bunga campuran 235. Kau tetap. Jadi apapun kartu yang saya mainkan, akan berakhir dengan kekalahan. Ya kan? Betul. Untunglah, masih ada babak ketiga. Tak tahu malu, benar-benar tak tahu diri. Kak Lin Ye, mungkin masih ada trik tersembunyi dalam tentu dia kalah. Sehebat apapun Xiaoya. Tak mungkin lawan 3 orang sendirian. Ini situasi tanpa solusi. Persis. Saya memang pegang 3 es. Kekalah, saya dapat 2D3D5. Ini flash. Kapan 2, 3, 5 flus bisa kalahkan 3 as? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas dapat 2, 3, 5 biasa. Kok bisa jadi flus 235? Kau kurang. Sial, Sampa. Apa yang kau lakukan ini? Kak Jun, aku tak tahu kok bisa jadi flus. Di ronde ini, Lin Ye menang, berdasarkan sistem 3 babak. Fang Jun, kau kalah. Hebat, kita selamat. Sudah kuduga, Kak Lin Ye tak terkalahkan. Pasti ada caranya. Luar biasa.
Tak pernah kuduga, keluarga Lin punya jagoan sepertimu. Jangan banyak bicara. Kalau berani taruhan, harus berani tanggung risiko. Lepaskan dia. Bisa kubebaskan, tapi jelaskan caramu melakukan. APA, bagaimana kau melakukannya? Kenapa bunga liar Li yang tiba-tiba mekar? Gampang, saat dia ambil 5 wajib, aku ganti dengan 5 hati secepat kilat. Oh begitu. Baik. Taruhan harus ditanggung konsekuensinya. Ini dia. Lin Yunlong membunuh kakak perempuanku. Aku pasti akan melaporkannya. Kau tunggu saya. Ya, akan kutunggu. Jangan buatku menunggu lama. Mau ku beritahu rahasia. Dangga. Ibu melakukan hal buruk. Jadi ku dorong dia jatuh tangga. Kau juga membunuhnya? Daza Bayingan. Lebih baik dari binatang. Orang tuaku merawatmu, tapi kau? Dasar hewan kecil. Dosa apa yang keluarga Lin lakukan? Hanya iblis sepertimu yang kuadopsi. Ayah. Kakak kedua, adik ketiga. Akan kutangkap Lin Yunlong, bawa dia ke pengadilan. Ibu dan saudariku tak boleh sia-sia. Xiaoya. Apa yang akan kau lakukan? Adik, apapun yang kau lakukan, kami dukung. Xiaoya. Tak bisa kehilangan anggota keluarga lagi. Geng Fangjun sangat kejam. Pastikan keselamatan dulu. Kaklin ya. Aku temukan keberadaan Li Yunlong. Izinkan saya perkenalkan. Ini Biro Zhao dari Biro Shenji ibu kota kekaisaran. Biro Zhao. Ini TN Lin Ye yang sering kusebut. Saudara Lin Ye, apa kabar? Hello. SDR, Lin Ye, sebelum percakapan dimulai, saya punya beberapa keraguan. Saya perlu bantuanmu menjawab 1-2 pertanyaan. Kau bilang. Saya tahu, 1000 jurus, MU sangat hebat. Tapi hidupmu tampak sederhana. Kenapa? Dan, kau sumbangkan semua uangmu ke dana anak-anak. Aku belajar 1000 jurus, bukan untuk berjudi. Lalu untuk apa? Mencegah judi menyelamatkan penjudi yang bisa diselamatkan. Sekalian berbuat untuk UNICEF. Judi sumber segala kejahatan. 10 taruhan 10 tipuan. Yang paling kubenci seumur hidup adalah judi. Kaklin ya memang hebat. Ini disebut lawan kekerasan dengan kekerasan. Judi. Kagum. Saya juga memikirkannya. Kitaskan urus lepak judi ini. Kali Orlando. Baik. Biro Zhao, apa kau kemari hari ini? Atas nama istana, saya datang meminta bantuanmu. Untuk melakukan sesuatu bagi siakua kita. Kau bilang, selama bisa dilakukan, aku takkan menolak. Saat ini, Lin Yunlong dan Fang Jun bersembunyi di Hotel Shunting Kawasan Utara Luar Negeri. Hotel Sinto punya perjanjian internasional dengan berbagai negara. Semua yang masuk hotel dilarang menggunakan kekerasan. Tak ada paksa masak. Pemilik Hotel Sinto. Dia anggota keluarga kerajaan kawasan utara. Dan punya Qianshu yang sangat kuat. Fang Jun pernah membantunya. Jadi kali ini dia menempang Fang Jun dan orang-orang. Pemilik Hotel Sinto ada biochip nomor 1 di tangannya. Penelitian pesawat tempur generasi ke-7 kita sangat membantu. Kami ingin kau bertaruh dengan tuan rumah. Jika dia kalah, kau bisa mengajukan permintaan untuk mengambil biochip dan bebaskan Ming Yunlong dan Fang Jun. Biro Zhao, tolong. Tapi Biro Zhao, apa pemilik rumah ini tidak akan memberikannya? Bagaimana jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawa? Itu tidak mungkin. Dia penakut yang takut mati.
Birozhao, saya punya 2 pertanyaan. Pertama. Bagaimana jika dia tidak berani bertaruh? Kedua. Bagaimana jika dia ingkar janji saat kalah? Pertama, tidak perlu kau khawatirkan. Yang kedua, dia tidak berani berlaku memalukan. Jika dia curang, perjanjian yang dia tandai jadi batal. Lalu kita bisa masuk dengan paksa. Tunggu. Baik. L'un Y. Lin Ye, kau benar-benar terobsesi. Di dalam Hotel Shinto, tidak ada yang boleh main kekerasan. Aku berdiri tepat di depanmu. Beranikah kau bertindak? Lin Yunlong, jangan keterlaluan. Pergi sana, dasar jalan. Lin Ye, datang dan bunuh aku, untuk kakak perempuanmu. Bagaimana? Tidak berani, penjahat. Jika aku jadi kau, bahkan jika aku mati, aku tetap harus bunuh pembunuh ibuku. Beri dia, Seratus Niali. Dia pantak berani melakukannya. Pakai pedang di Shinto langgar konvensi. Nanti semua negara akan tuntut Siagwa. Mampukah dia tanggung jawab ini? Boson sekali di sini. Ayo ke tempat lain lanjut minum. Jalon. Pergi. Tunggu. Bagaimana kau melakukannya? Kau berani lakukan hari ini. Meski kau laki-laki, kalau tidak kau anak haram. Kak Lin Ye, dia cuma mau provokasi kau. Kalau kita serang duluan, kita akan langsung diurus staf hotel. Jangan khawatir, aku tak sebodoh itu. Kau pikir sudah masuk Hotel Shinto? Kau bisa tenang, bukan? Apa yang kau omongkan? Kalau berani, lakukan saja. Kalau takut, diam saja. Aku takkan lakukan. Tapi hari ini aku bawa kau pergi. Terserah aku. Hanya aku. Karena hari ini, aku akan bertaruh dengan penguasa Shinto Hotel. Bertaruh nyawa. Bertaruh nyawa. Taruhan. UPS, Margalanya. Apa kau gila? Beraninya kau taruh nyawa dengan... Apa yang kau lakukan ini? Tak ada yang berani taruh nyawa melawan master pengadilan. Jangan bilang kau tak bisa menang. Bahkan jika kau bisa menang, kau bahkan tak punya kualifikasi untuk bertaruh dengan master pengadilan. Benar, aku ingin bertaruh nyawa dengan master pengadilan. Minimal dana 300 miliar. Bahkan jika kau jual keluarga Lin dan Song Mu, tak akan sampai 100 miliar. Dan inilah masalahnya. Bukan cuma soal 300 miliar. Harus ada surat notaris dari Istana Kekaisaran. Mustahil Istana Kekaisaran memberimu surat notaris. Itu benar. Aku hampir terkecoh oleh anak itu. Kudengar ada yang ingin bertaruh nyawa denganku, saudara. Orang inilah yang ngomong sembarangan. Aku hanya tak menganggapmu serius. Kau adalah Lin Ye. Bagus. Kau punya dendam dengan Fang Jun dan Ling Yunlong, kan? Ya. Kau menemukan mereka. Mengapa kau ingin bertaruh nyawa dengan... Jika master pengadilan mau mengusir mereka dari Shinto Hotel, aku tak akan ganggu kalian. Berani-beraninya kau berniat mengganggu master pengadilan? Kau terlalu menganggap dirimu penting. Anak muda, aku tak suka caramu bicara. Dan aku benci orang yang bertaruh nyawa denganku. Ku beri kau kesempatan terakhir. Sekarang berbalik dan pergi. Tujuanku belum tercapai. Aku takkan kemana-mana. Bagus, bunuh. Kau tak perlu menakutiku. Jika berani tembak, tuan pemilik aula, berarti kau langgar aturanmu sendiri. Saat itu, semua aturan Hotel Shinto akan runtuh. Benar. Pembirani kau, nak. Tapi jika mau bertaruh nyawa dengan... Aku tak terima. Tidak. Kau harus terima. Ngapain kau biarkan pemilik pavilion menerima? Sudah berapa umurmu? Tuan aula wajib terima. Saat dirikan hotel, kami penuhi syarat tuan aula.
Syarat taruhan nyawa sudah terpenuhi. Kau pura-pura sak APA? Kau punya 300 miliar dolar? Ada 300 miliar pun. Surat notaris dari istana pun tak ada. Permisi, surat notaris kami punya. Ini benar surat notaris dari Istana Kaisar Xia. Dana ini dari pemerintah 300 miliar yuan. Reputasi terjemahan mutlak. Tuan, aku ikuti aturan Hotel Pavilion Dewa. Resmi kutantang taruhan nyawa. Kau cari mati. Kau mempertaruhkan nyawamu. Mengerti? Benarkah? Selama ini, 8 orang pernah bertaruh nyawa denganku. Setiap mereka adalah dewa, seni 1000. Bahkan mantan dewa judi selatan tewas di tanganku. Kau pikir kau lebih hebat dari mereka? Saudara Lin Ye. Jangan khawatir. Kalau begitu, Tuan pengadilan harusnya senang. Karena aku bawa uang untukmu. Aku tak kekurangan uang sekarang. Taruhan tahun ini, hanya soal harga diri tahun ini. Sayangnya sudah tercantum dalam perjanjian. Aku tak bisa mengubahnya. Tuan pengadilan, selama kau mau usir Lin Yunlong dan kawan-kawan, kami tak harus bertaruh denganmu. Itu. Saudara, jangan khawatir. Tenang saja, kau bisa tinggal tenang bersamaku. Jika ini bocor, hotelku tak bisa lindungi 2 orang. Masih perlukah hotel ini? Kau, anak muda. Kulihat kau masih muda. Tak kuinginkan kau mati di hotelku. Kuberi kau kesempatan terakhir. Tarik tawaran terahan nyawamu dan pergi. Kau pikir mungkin, jika kau tak mau usir Lin Yunlong dan Fang Jun, maka terima resmi undanganku untuk taruhan. Baik, karena kau nekat mati, akan kupenuhi keinginanmu. Lin Ye, kau pasti mati. Berani bertaruh dengan Tuan Istana, terlalu percaya diri. Tahukah kenapa Tuan Pavilion tak terkalahkan? Karena di hotel ini, Car à bertaru dit-on-tu quand Tuan Istana. kau pikir bisa kalahkan Tuan Istana hanya dengan trik kartu? Kau terlalu naif. Maksudmu? Nona, dia bisa bertaruh apa saja. Tidak harus perjudian. Apa dia akan bertaruh bintang di langit? Haruskah kita setuju? Tidak juga. Harus dalam batas wajar. Kalau tidak, kami bisa menolak. Tuan Istana. Tuan Istana. Tanda tangani taruhan nyawa. Anak muda, kuinggakan sekali lagi. Setelah taruhan ditandatangani, tak ada jalan mundur. Kakak Lin Ye. Lihatlah, pacarmu juga khawatir padamu. Kau masih muda, tak paham arti kematian. Apa maksudmu? Aku tahu arti kematian. Bagi seseorang, mati bagai tak pernah lahir. Semua makna hilang bersama kematian. Sebenarnya aku takut mati. Kalau kau takut mati, mengapa datang? Kalau kau takut mati, kenapa kau datang mati? Karena dalam hidup ini, ada hal lebih penting daripada hidup dan mati. Baik, sekarang kontrak sudah disepakati. Kau dan aku sudah tentukan pemenang hari ini. Juga tentukan hidup dan mati. Kakak, kira Master Pengadilan akan kalah? Panik apalagi kau? Mustahil Master Pengadilan kalah. Bahkan jika pengadilan kalah, itu tak ada hubungannya dengan kita. Bodoh. Jika Master Pengadilan kalah, dan kau tukar nyawa kita dengan dia, apa Lin Ye akan setuju? Ini taruhan nyawa kita, ya taruhan nyawa. Sayal, mana mungkin Master Pengadilan bertaruh nyawanya? Menurut aturan Shinto Hotel, permainan dibagi 3 ronde 2 kemenangan. Cara bertaruh 2 kemenangan terserah aku. Tuan, saya harus enggakan. Tawaranmu harus dalam batas wajar. Jangan khawatir. Kak Lin Ye, kau pasti menang, ayo. Baik, kita mulai. Ronde pertama, menunggu ubin kemenangan. Sebut jumlah kartu di tanah dalam 10 detik setelah jatuh. 10, 9, 8, 7,
6, 5 total, ada 368 kartu. Aku bilang 369 kartu. Anak muda, jangan sampai kau menuduhku pembohong. Suruh anak buahmu hitung. Ini 368, tidak mungkin salah. CAC Forestry, kita menang di permainan ini. Benar 368 kartu? Tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin hakim pengadilan kalah? Kau kalah. Oh ya, permisi. Sepertinya Anda melewatkan satu kartu. Ditambah kartu ini jadi 369. Kau. Tidak tahu malu. Hakim pengadilan menang. Kakak hebat banget. Aku kagum, tadi aku bilang hitung kartu di lantai. Ini kartu yang di lantai? Ayah. Jadi aku tidak melanggar aturan, kan? Benar. Kamu kalah di game ini. Aku. Kalau bertaruh, harus terima konsekuensinya. Ok, bagus. Bajingan ini, dari tadi tempel kartu di sepatu. Ronde ini, aku mustahil menang. Pengacara Liu, ini boleh? Kalau di setiap game dia curang gimana mau lanjut bertaruh? Nona, pihak lawan memang patuh aturan. Konon tuan pengadilan adalah legenda pahlawan. Masa bertindak hina begini? Tidak berani tunjukkan skill asli? Taruhan dengan saudaraku Lin Ye. Dia mau taruhan denganku. Pastinya aku bakal ngotot buat menang. Dek, dengarlah nasihat hidup ini. Hanya yang hidup bisa nilai sukses atau gagal. Hidup itu yang paling utama. Kau. Babak kedua, tebak jumlah jari. Metode judi apa ini tebak jari? Lin Ye, tebak berapa jari yang kumiliki. Ini masih disebut tebakan, bukankah 10? Apakah dia mewakilimu? Tidak. Kalau begitu, waktu kalian 1 menit. Ini, kakak Lin Ye, pasti ada triknya. Jelas dia punya 10 jari, tapi harus ditebak, bukankah pertanyaan basi? Mungkin tuan pengadilan cuma misterius. Jawabannya memang 10 jari. Ada apa? Tebakan sederhana saja tak bisa? Rupanya kemampuanmu segini. Pertanyaan gampang begini. Kalau salah tebak, artinya kau kalah 300 miliar. Dan taruhan nyawa. Waktu hampir habis. 3, 2. Satu. Kurasa 9. Pertanyaan mudah saja salah? Tuan Pengadilan, dia kalah. Serahkan pada kami. Siap. Kakanda, izinkan aku yang mengeksekusinya. Akan kuhabisi bangsat ini sendiri. Lin Yi, kau yakin aku punya 9 jari? Kuberi 1 kesempatan lagi untuk mengubah jawaban. 9 jari, tidak berubah. Ini menyangkut nyawamu. Nonik cantik, jangan bujuk pacarmu. Kak Lin Ye. Stop bicara omong kosong dan ungkap jawabannya. Ini pertama kali kusaksikan. Ada yang buru-buru mati? 10 jari. Kau kalah. Ketua Pengadilan, tolong selamatkan nyawa saudaraku Lin Yu. Masalah lain bisa dibicarakan. Sudah kuberi kesempatan. Dia juga tidak berguna. 10 tahun lalu, kau selalu di meja judi. Tapi tiba-tiba kau berhenti berjudi. Jika tak salah duga, pasti kau kalah taruhan. Jari tengahmu terpotong. Kini salah satu jari tengahmu palsu. Kau ngomong sembarangan. Kau bisa menyangkal. Tapi saat aku mati, kami akan minta periksa jari tengahmu musim panas ini. Bila ketahuan curang, semua perjanjian Hotel Shantian otomatis batal. Saat itu, kami akan menerobos Hotel Shinto. Ko, mau nakuti siapa? Lin Ye, tebakanmu benar. Aku memang cuma punya 9 jari. Kakak Lin Ye, jangan nekit mati. Tapi kau baru tebak jariku benar. Tunggu sampai aku tebak jarimu dengan benar. Paling-paling seri. Kau. Benar, abang. 1000 jurus. Anak ini sangat hebat. Ini bukti dia tidak punya jari palsu. Jawabannya pasti 10 jari lengkap. Kutebak kau punya 10 jari. Konfirmasi. Anak muda main akal-akalan denganku. Masih terlalu hijau. Aku yakin kau punya 10 jari. Sayang sekali tebakanmu salah.
Kak Lin Ye. Kenapa kau sebodoh ini? Maaf, aku cuma punya 9 jari. Baguz, Barani, Mengambil, Riziko, Kalmenong, Kali, Aini. Mulai inning ketiga. Permainan ketiga sederhana. Saya tulis angka Arab di karton. Angka Aini Antara 1 hingga 100. Setelah ditulis, akan saya berikan ke pengacara Liu. Jika bisa tebak angkanya, berarti Anda menang. Jika tebakan salah, berarti kalah dalam taruhan hari ini. Tidak, ini sama sekali tidak masuk akal. Saya menentang. Memang ani tidak masuk akal. Tuanku, ini mustahil. Baik. Kak Lin Ye, apa kau bingung? Bagaimana mungkin? Anda yakin? Sangat yakin. Baik, ini menarik. Tuan Linyi, Anda mewakili bukan hanya kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan negara saya. Bagaimana bisa setuju dengan taruhan konyol ini? Benar, Kak Lin Ye. Kau mempertaruhkan nyawa. Sudah, jangan omong kosong. Dia sudah setuju. Perkataan pria sejati. Benar. Kakak, ayo cepat mainkan game berikutnya. Tuan Linyi, nyawamu hilang itu sepele. Tapi kau. Aku, bagaimana aku menjelaskan ke istana saat pulang ke Tiongkok nanti? Permanis ini tidak sah. Aku tidak setuju. Pengacara Liu, jangan buka lebih dulu, nanti kau kalah. Lin Yi, tak kuzangka kau begitu sombong. Bodoh. Kau bahkan tak bisa mati untuk kakakmu. Dan balas dendam ibu. Kau malah mempertaruhkan nyawa di sini. Diam kau. Kau yang harus diam. Bajanggon, nanti saat ku bunuh Lin Ye saudaramu, kau harus menyaksikan sampai akhir. Lin Ye tak tahu bagaimana neraka itu. Ibumu dan adikmu melihatmu di sana. Mau mati dengan mata terbelalak? Linyi, Tebak jawabannya. Tertulis angka 7. Kau baca tulisanku, tapi sepertinya aku menulis konten palsu. Silakan ditebak. Masih ada 1% kemungkinan menang undian. Jika aku tidak salah, angka yang kau tulis adalah 18. Jika aku tidak salah, angka yang kau tulis 18. Bagaimana? Mustahil. Ini tak mungkin terjadi. Kau curang. Kami benar. Kami benar. Mungkinkah itu? Ini terlalu jahat. 1% kemungkinan. Bagaimana bisa tebakanmu tepat? Tulisan ini buatanmu sendiri. Aku tak pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin aku curang? Ya 18. Saudara Lin Ye, kami menang. Ini tak mungkin. Mustahil. Tidak. Bagaimana dia menebak? Apa dia memang dewa? Ini sama sekali tidak masuk akal. Apa yang harus kita lakukan? Kau kalah. Benar, aku yang tulis 18. Kau yang jelaskan. Bagaimana? Benar, aku menulis 18. Kau yang bilang. Bagaimana bisa kau menebaknya? Kukira kau datang untuk menemuiku hari ini. Tapi sebenarnya, orang-orangku sudah tiba di Hotel Sinto MU 3 hari lebih cepat. Maukah kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Aku punya pacar. Aku akhirnya punya pacar. Kakak senior, tanggal 18 bulan ini ulang tahun. Tanggal 18 juga hari keberuntunganku. Bisakah kau temani aku makan malam nanti? Kudoakan kau selamanya 18 tahun. Kusimpan mereka di dekatmu. Terus beri kode angka 18. Kau harus pilih 18 di saat genting. Konyol. Bagaimana kau bisa tahu sebelumnya? Aku akan pilih taruhan ini. Kau pernah pakai metode taruhan ini. Bunuh 2 master yang bertaruh nyawa denganmu. Di hatimu, kau anggap taruhan ini tak terkalahkan. Jadi aku yakin, kau akan pilih taruhan ini di saat kritis terakhir. Baik, aku kalah. Mengaku kalah sepenuh hati. Sekarang ku beri 2 pilihan.
Pertama, kau bunuh diri. Kedua, ada permintaanku. Jika kau bisa lakukan, aku akan kembalikannya. Kau bilang, Tuan, jangan janji padanya, bunuh saja dia. Diam dan tangkap mereka berdua. tidak boleh kabur. Kakak, kau tega melakukan ini? Kakak, ini sudah berakhir. Pertama, bantu aku mengawal Lin Yunlong dan kawan-kawan. Kembali ke negeri Xia. Kedua, serahkan biochip itu. Biochip. Kau masih mau ini? Bagus. Baik, aku janji. Hack APA. Lin Ye, jangan terlalu percaya diri. Sudah ku bilang takkan ku lepaskan. Tunggu hukuman dari hukum Xia. Lin Ye, lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang tak terhingga. Mustahil. Bawa dia pergi. Ketua pengadilan. Kakak. Adikku, kamu memang luar biasa. Kakak sangat bangga padamu. Adik, tanpa kamu. Lin Yunlong pasti tetap bebas selamanya. Xiaoye, ayah bangga padamu. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga. Ini tugas yang harus kulakukan. Xiaoye. Lalu pernikahanmu dengan Xia Yue sudah saatnya direncanakan? Paman, aku ikuti saran kakak Lin Ye. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga. Aku ingin menikah sambil jalan-jalan dengan Xia Yue. Tidak perlu pesta pernikahan ribet. Kalian akan ke luar negeri? Lalu kemana kalian akan pergi? Di Tiongkok. Aku ingin jelajahi berbagai tempat dengan Xia Yue. Asalkan bisa bersama kakak Lin Ye, kemanapun aku mau ikut. Soal urusan anak muda, aku tak bisa ikut campur. Kakak Lin Ye, mulai hari ini, aku akan jadi milikmu. Hei, aku tetap tak bisa lolos darimu. Kamu jahat. Kakak Lin Ye, banyak ahli praktik 1000 di dunia ini. Kenapa kamu bisa jadi dewa 1000? Sederhana, kebanyakan ahli praktik 1000. Hanya untuk cari uang. Aku belajar, seni 1000, bukan untuk kaya. Selama niatku benar, aku bisa mencapai keadaan tak terkalahkan. Dengan pikiran jernih, melihat segala perubahan. Oh, aku paham. Teknik dasar, hitungan 1000, adalah curang ganti kartu. Tingkat menengah adalah hafal kartu dan perang psikologis. Lalu apa teknik tingkat tinggi? Teknik tingkat tinggi adalah merencanakan 10 langkah ke depan. Ini matematika. Ini statistik. Ini teori probabilitas. Ini intinya, pengetahuan di dalamnya sangat luas. Aduh, rumit sekali, tapi aku sedikit paham. Kakak Lin Ye adalah dewa 1000 terhebat di dunia. Permisi. Masih mau lanjut? Naik lagi. Ayo naik, terus naik. Aku tak percaya lagi. Bagi kartu. Tekan, ayo, tekan sudah. Tekan, naik terus, naik. Terus tekan, maju terus ayo. Aku all in. Masih kurang. Kalau gitu tekan. Lebih tinggi, tekan lagi dikit. Ayo dorong maju, dorong. Cepetan. Ini kunci mobilku. Aku juga taruhan. Kamu yakin? Aku sangat yakin.
Aku punya 3 as. Mau kalahkan aku pakai apa? Bagaimana bisa kau menang? Haha, apa kekuranganku? Aku punya 3 as. Permasai. Variegated 235. Hahaha, kau kalah. Kau curang. Kau bohong, dasar penipu. Aku lawan kau. Bangsat, kalah ya kalah. Kalau tidak jago, latihan lagi. Buang itu. Pejingin. Ayo, lanjut. Aku ikut. Aku juga ikut. Nah, jangan cari masalah lagi. Ketemu sekali pukul sekali. Sudah berakhir. Mau makan apa saja boleh. Istri dan anak. Maafkan aku. Kenapa masih muda sudah pesimis? Biarin aku. Biar aku mati. Bukannya kuma kalah taruhan? Ketahu apa? 2 tahun aku nabung. 250.000 lenyap semuanya. Mobilku juga hilang. Aku tak punya muka pulang sekarang. Istriku tunggu uang buat beli obat. Anakku butuh uang ini untuk sekolah. Aku bukan manusia. Binatang pun lebih baik. Bagaimana kalau kita ulangi lagi? Apa kau masih mau bertaruh? Kalau kasih aku kesempatan lagi, aku pasti enggak bakal taruhan. Enggak mungkin main judi. Kalau masih taruhan lagi bukan manusia. Beneran. Ngomong gitu sekarang buat apa sih? Bawa aku ke orang-orang itu. Nanti aku bantu balikin uangmu. Udah deh, jangan ikut-ikut. Buang-buang waktu aja, cepetan jalan aja. Nanti kalau kalah jangan nyalahinnya. Santai aja, Lin Ye pasti menang. Ayo jalan. Sini ikut. Taruhan. Taruhan. Aku lawan odor. Cepetan. Buruan. Buka kartu. Buka kartu. Bagikan kartu. Straightku lebih tinggi 5 level. Nih lihat. Itu dia. Lah ini siapa lagi? Ahu ya ini? Berani balik lagi? Siapa? Ini sepupu gue. Dia mau main sama lu. Oke, silakan. Duduk. Mainnya gimana? Main Three-Card Poker Eier. Ok. Gue buru-buru. Sekali putus langsung fix. Ini nih. Kunci mobilku diparkir luar. Kalau lu menang, kalau kalah mobil jadi punyamu. Gimana kalau semua kemenangan Ahu? Tidak apa-apa. Lihat mobil di luar itu. Oh, Bang Dog. Bang Dot, memang ada pori baru di luar. Taruh di sini. Acak kartunya.
Pokoknya, sekali putuskan pemenang, jangan berlama lagi. Ayo bandingkan kartu. Oke, tidak masalah. Von Perku, dua besar. Kamu, ini pasti kalah. Ini. Apa mereka curang? Ngomong apa sih kamu? Maaf, aku emas. Hei, makasih bro, bawakan pori dari jauh-jauh. Yakin kamu emas? Maksudmu apa? Ini bisa salah? Ini. Hei Ani, kamu bukan emas. Jelas maksudmu universitas A ini. Kamu kalah. Hahaha, kalah terus kamu. Ini tidak mungkin. Kamu curang. Gimana? Kamu yang harus menang. Kalau aku menang, pasti curang. Cepat, kembalikan uangku, sama kunci mobil. Kunci mobilku. Sudah kukatakan Kak Lin Ye takkan kalah. Sayang, berani-beraninya jurang di markasku. Saudaraku, hajar dia. Ada yang tak beres. Aku salah. Kok semaunya sendiri? Kakak. Aku suruh kamu kira. Aku sudah bilang curang. Kamu sendiri yang payah. Dermawan, dan lain-lain. Dermawan. Kak, terima kasih banyak. Kamu menyelamatkanku. Hari ini kamu beruntung. Hari ini aku bisa selamatkanmu, tapi tak mungkin aku selamatkanmu lagi nanti. Aku tahu. Tahu kenapa aku menang hari ini? Karena aku curang. Kamu lucu dan menggemaskan. Semua judi pasti ada tipu-tipunya. Si anjing itu juga curang, tahu? Kuma, tekniknya tak sebagus Kak Lin Ye, maka bodoh sekali bertaruh dengan mereka. Uang sebanyak apapun tak akan cukup kau habiskan. Aku tahu. Aku tak akan berjudi lagi. Sudah, semuanya selesai. Bawa pulang uang jerih payahmu. Pulanglah dengan selamat bersama istri dan anak. Terima kasih, Bapak Penelon. Kak Lin Ye, aku akhirnya paham julukan Dewa Seribu, MU. Benarkah? Ali Jurus Seribu yang sejati. Hasilkan uang dengan teknik 1000. Buay banyak orang kehilangan seluruh harta. Memeka bela keluarga. Tapi kau pakai keahlian judi untuk selamatkan mereka. Sejak guru ajarkan aku, teknik 1000. Katanya, jurus 1000, hanya untuk selamatkan penjudi. Membawa kebaikan. Jangan dipakai untuk keuntungan pribadi. Bertahun-tahun, syukurlah semua kulakukan. Kak Lin Ye, kau yang terhebat. Benar? Kalau begitu traktir aku malam ini. Kamu jahat. Kak Lin Ye, coba kejar aku. Kalau kau berhasil menangkapku, akan kuberi hadiah yang istimewa. Oke.